Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana kabarnya kelas 3? Baik. Selamat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Yes. Sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Yes. Oke. Nah, sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran pada hari ini ya. Pembelajaran kita yang biasa dilakukan pada setiap hari dan kita akan ikuti dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting adalah ketika pembelajaran berlangsung kalian ikuti dengan sebaik-baiknya. Tidak menengok sana sini, tidak kemana-mana ya, agar materi yang Bapak sampaikan bisa terserap dengan baik. Ya, oke. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang masih di tema 3 tetapi subtema 2 pembelajaran ke-1 tentang benda di sekitarku dan tentang wujud benda. Oke, ada yang tahu tidak ada berapa wujud benda? Ada 3. Yang pertama benda, yang kedua, yang ketiga benda gas. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Oke, Bapak akan membuat terlebih dahulu gambar skema sifat dari benda ya. Dan contohnya, salah satu contohnya. Oke, sebentar ya. Jadi benda itu ada 3. Oke, kita akan membuat dulu garis. Yang pertama benda padat. Yang pertama benda padat. Yang kedua benda cair. Dan yang terakhir benda gas. Oke, dari ketiga benda ini masing-masing mempunyai sifat ya. Sifat dari benda tersebut. Berikut ada contohnya nanti. Bapak akan menuliskan salah satu sifat dari benda tersebut. Oke, seperti contoh. Sifatnya benda padat adalah mempunyai bentuk dan volume. Mempunyai bentuk dan volume. Dan volume. Yang kedua, benda cair mempunyai volume
tetapi tidak mempunyai bentuk tetap. Tidak mempunyai bentuk tetap. Dan yang ketiga, benda gas tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Selanjutnya, contoh dari ketiga benda tersebut, benda padat, benda cair, dan benda gas. Bapak akan menuliskan salah satu contohnya, yaitu kalau benda padat seperti logam, besi, dan emas. Selanjutnya benda cair, contohnya air, minyak goreng, dan bensin. Istilah bensin ini ada beberapa jenis, ya. Ada beberapa jenis. Hanya diistilahkan bensin. Ada yang disebut dengan petralit, ada yang disebut dengan pertamax, ada yang disebut dengan solar, ya. Nah, dari jenis-jenis tersebut diperuntukkan untuk berbeda macam kendaraan, ya. Selanjutnya untuk benda gas yaitu udara, asap, uap. Ya. Oke, coba dibaca terlebih dahulu. Benda padat sifatnya mempunyai bentuk dan volume. contohnya. Logam, besi, emas. Yang kedua, benda cair sifatnya Tetapi tidak mempunyai bentuk tetap. contohnya. Air, minyak goreng, dan bensin. Yang ketiga, benda gas Tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. contohnya Udara, asap, uap. udara, asap, dan uap. Sekarang Bapak mau tanya, dari ketiga jenis benda tersebut, apakah dalam kegiatan sehari-hari kita selalu memanfaatkan benda tersebut? Selalu. Contoh, Bapak mau bertanya, ketika ibu memasak di rumah dengan menggunakan kompor gas, tentu membutuhkan gasnya agar kompornya bisa hidup, sehingga ibu kalian di rumah bisa memasak, lalu setelah dimasak lalu bisa kita makan. Oke. Yang kedua, contoh dari benda cair, ya. Benda cair itu kita mandi membutuhkan air, minum juga membutuhkan, bahkan beberapa persen dari tubuh kita itu adalah cairan, ya, adalah cairan. Kalau kita kekurangan cairan bisa sampai dehidrasi. Dehidrasi nya kita kekurangan cairan ion dalam tubuh, ya. Nah, itu contohnya air. Lalu minyak goreng, kalian suka memanfaatkan
minyak goreng untuk menggoreng? Ya, ibu kalian memasak memakai gas, ya tadi dari benda gas. Lalu untuk menggoreng ditambah lagi dengan minyak goreng. Lalu akan jadi makanan yang disajikan. Nah, selanjutnya untuk benda-benda padat, kita membutuhkan juga benda-benda padat. Banyak sebetulnya, ini hanya beberapa bagian dari contoh seperti logam, besi, emas dan lain-lain. Ini juga termasuk ke dalam benda padat, benda yang ada di sekitar kita seperti meja, kursi, ya, terus yang lain-lainnya, ya. Itu bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dipahami. Kelas 3. Kelas 3. Kapuk semangat. Kita lanjutkan lagi pembelajaran. Yang tadi adalah benda padat, benda cair, dan benda gas. Selanjutnya kita akan menuliskan soal, akan mengerjakan soal, ya, dari ketiga benda tersebut. Yang pertama, coba kalian tulis nomor 1. Silakan langsung dijawab, ya, langsung dijawab. Ada berapa jenis benda? Coba langsung dijawab. Ada berapa jenis benda? Langsung dijawab di tulisan. Ya. Ada berapa jenis benda? Yang kedua, tuliskan contoh dari benda padat selain dari contoh benda yang ada di depan. Apa saja? Banyak. Kalian bisa ilustrasikan. Benda padat itu banyak, ya. Silakan tuliskan contoh menurut pikiran dan menurut pemahaman Anda sekalian, menurut pemahaman kalian. Apa saja? 2 minimal 2. Ya, 3 boleh. Ya. Benda padat, silahkan contoh. Tulis contohnya. Apa saja? Yang kedua, silahkan tuliskan yang ketiga. Tuliskan contoh dari benda cair tetapi yang tidak ada di contoh di depan. Banyak loh yang sering kalian minum, yang sering kalian pakai, banyak. Ya. Ayo. Terakhir, dan nomor 4, ya. Silakan tuliskan contoh 2 dari benda gas, ya, dari benda gas yang tidak ada contohnya di depan. Banyak loh. Ketika kalian melihat balon udara bisa terbang, itu pakai apa itu? Ya, bukan pakai gas uap. Terus yang dipakai oleh orang sakit itu kan suka memakai apa? Tabung. Yang paling dekat aja lah, yang di rumah. Tuh. Yang di rumah yang untuk kompor. Ya itu contohnya. Ya, sudah? Siapa yang sudah? Cepi sudah. Coba Cepi bacakan ke depan. Dari
Ayo. Jawaban nomor 1. Silakan Cepi. Yang lantang Cepi, yang lantang. Nomor 1, ada berapa jenis benda? Ada 3. Apa saja? Benda dan benda gas. Yang nomor 2, contoh dari benda padat apa saja? Logam, besi, dan emas. Yang kedua, solar. Apa saja? Lagi? Siapa? Oli. Apa saja? Nah, yang ketiga, gas. Gas yang digunakan untuk membuat di rumah, untuk memasak di. Oke, silakan duduk Cepi. Selanjutnya dari perempuan, siapa yang mau? Lasari sudah? Sudah ya? Sudah belum? Nah, silakan Lasari ke depan. Silakan Lasari ke depan. Silakan. Jawaban dari nomor 1. Yang lantang. Ya, terus? Ya, meja dan lemari. Contoh dari benda padat. Yang kedua, benda cair. Contohnya solar dan oli. Dan yang ketiga, apa? Gas. Gas yang sering dipakai untuk atau yang digunakan untuk hidupnya kompor ya, dipakai memasak ini. Ya. Jadi kesimpulannya sudah kita simpulkan dulu. Semua melihat ke depan. Kita simpulkan dulu dari materi ini ya. Dari materi ini kita mempelajari benda, wujud benda, yaitu ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Sifatnya kalau benda padat mempunyai bentuk dan volume. Kalau benda cair mempunyai volume tetapi tidak mempunyai bentuk tetap. Kalau benda gas tidak mempunyai volume dan berbentuk tertentu. Contohnya untuk benda padat yaitu logam, besi, dan emas. Yang kedua dari benda cair, air, minyak goreng, dan yang ketiga contohnya dari benda gas adalah asap dan uap. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi sekarang. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian bisa memahami dari materi tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.